Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita ketemu di hari Sabtu ini, akhir pekan. Tapi ini banyak sekali anggota DPR dari incumbent ini yang dakdikduk itu, Bung Rocky. Tetapi juga mulai cari-cari apa penyebab kesalahannya. Karena banyak sekali calon incumbent itu ya di DPR itu yang tidak lolos. Dan itu dari PDIP banyak loh, Bung Rocky. Setidaknya yang sudah disebut namanya itu kalau di Jawa Timur ada si Arteria Dahlan ya, itu dia Blitar, Kediri dan lain-lain. Kemudian di Jakarta itu ada dua nama ini, salah satu nama cukup terkenal ya saya kira, Masinton Pasaribu. Ya, Masinton berada di urutan ke-7 tapi dia suaranya kemarin baru 19.000. Kemudian Eriko Sotarduga juga yang nomor satu, urut nomor satu di dapil yang sama juga sekitar 19.000. Padahal Masinton ini kan cukup populer, Bung Rocky, dan saya diberitahu anak saya kalau ada joke di kalangan netizen bahwa di mana ada pohon di situ ada Masinton, masif banget ini. Tetapi kelihatannya dia bakal nggak masuk gitu. Sementara Golkar ini yang pelan-pelan makin punya peluang untuk menyalip perolehan kursi ya, bukan suara ya, Bung Rocky ya, PDIP. Dan dengan kalau itu yang terjadi ya berarti Golkar yang akan jadi ketua DPR gitu. Iya, di mana ada pohon itu ada Masinton. Tapi kelihatannya semua pohon sekarang pohon beringin. Iya, 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 iya. Dan ini yang mencemaskan kita. Ini akhir pekan, sekaligus pertanyaannya, apakah akhir pekan ini ketika suara-suara itu makin signifikan juga menjadi semacam akhir dari kejayaan PDIP? Itu Hmm. problem yang harus diterangkan oleh Megawati. Kenapa orang semacam Masinton misalnya yang sangat bagus cara berpikirnya itu tidak bisa diloloskan tuh? Apakah karena ada hal-hal yang dimainkan dan 19.000 itu kan gimana Masinton cuma dapat 19.000? Melki aja ketua BEM UI itu kalau nyalek itu udah pasti 300.000, 400.000 tuh. Jadi betulnya orang mulai berpikir lalu fungsi partai apa? Dan itu yang menimbulkan pertanyaan bahwa pasti ada sesuatu yang secara sistematis hendak menghalangi PDIP, terutama tokoh-tokoh vokalnya tuh. Kan Mas Hinton terkenal sebagai orang yang betul-betul tegak lurus dengan prinsip Megawati, dan apa yang diucapkan Mas Hinton bisa kita duga kuat itu karena persetujuan Megawati itu. Kalau Arteria Dahlan ya mungkin karena ada beberapa perangai yang kemarin-kemarin tidak fit and proper dengan culture politik baru. Tetapi tetap Arteria Dahlan adalah juga watchdog pemerintah yang sangat kuat tuh, yang berupaya untuk memberi nilai tambah pada kemampuan PDIP untuk berdebat. Kira-kira itu kan. Demikian juga si Enrico Sotarduga yang di setiap tikungan itu ada wajahnya tuh. Jadi kita mulai menduga bahwa ada mastermind yang mengendalikan dirty mind sehingga dirty vote itu menghasilkan penurunan suara PDIP. Tetapi ini juga sebetulnya apa namanya, berkah terselubung, blessing in disguise bagi Ibu Mega, supaya Ibu Mega lebih firm untuk mengatakan ini adalah permainan kekuasaan. Karena itu mesti dibongkar, diangket. Jadi saya kira itu satu paket yang disediakan oleh sejarah, bahwa PDIP mulai kehilangan pamornya dan mesti diperiksa apa yang menyebabkan, atau siapa yang menyebabkan pamor PDIP, terutama figur orang-orang yang bermutu ini hilang dari DPR nanti atau tidak gagal masuk Senayan. Ya, 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 ya. Ini saya dengar memang teman-teman PDI lagi sangat marah-marah begitu juga kan. Saya melihat juga di tayangan talk show misalnya mereka menyebut bahwa ada money politik yang sangat besar begitu ya yang dilakukan oleh partai tertentu yang didukung oleh pemerintah gitu ya. Kita ngomong yang didukung oleh Pak Jokowi deh gitu kita sebutnya, yang tiba-tiba suaranya melejit. Tetapi kalau kemudian Golkar yang sebaran meskipun sekarang ini perolehan suaranya tetap lebih kecil dari PDIP, tapi kemungkinan kursinya akan lebih banyak ya, Bung Rocky. Dan karena apa? Karena bilangan pembaginya ya di dapil-dapil Ya. yang murah itu kemudian dia yang jadi ketua Golkar, dan kemudian Gibran juga masuk menjadi anggota Golkar. Ya Golkar itu bukan hanya ancaman buat Ibu Megawati, tapi juga ancaman buat Prabowo begitu. Dan karena ada faktor Pak Jokowinya itu gitu. Kelihatannya itu yang lagi digelisahkan oleh kalangan internal Golkar, bahwa ada desain untuk menjadikan Golkar melampaui PDIP
sekaligus vehicle, wahana untuk meloloskan Gibran. Tetapi kita mesti hitung bahwa elit Partai Golkar tentu membaca itu juga tuh. Mereka senang karena Golkar bisa jadi kembali ke DPR sebagai nomor satu dan menguasai parlemen. Tapi sekaligus ada sifat untuk hati-hati. Karena jangan sampai Golkar ini hanya jadi kuda Troyanya Jokowi untuk menyelundupkan putra mahkotanya yaitu Gibran. Jadi Golkar tahu bahwa permainan-permainan ini juga harus dengan hati-hati ditinjau dari segala aspek tuh supaya kuda Troya itu jangan berbalik menjadi tempat persembunyian Jokowi. Dan saya kira teman-teman di Golkar itu kalau saya bicara terutama dengan kalangan muda mengerti bahwa Golkar memang sedang diincar oleh Jokowi. Jadi kalau suara Golkar bertambah itu memang karena faktor Jokowi yang menginginkan Golkar melampaui PDIP. Jadi politik Indonesia sekarang boleh kita sebut sebagai ketegangan yang kreatif, yang kalau dia meledak bisa menyebabkan hak angket itu justru Golkar juga mungkin akan menganggap kita dorong aja hak angket supaya Jokowi nggak terlalu cewek-cewek dengan Golkar, kira-kira begitu kan. Jadi poin-poin ini yang mesti kita duga dengan kuat bahwa tukar tambah kekuasaan sedang berlangsung, tetapi Golkar juga mengantisipasi jangan sampai kalau Golkar menang dia sekedar jadi kuda Troya. Itu aja poinnya. Ya kan dengan Pak Yusuf Kala misalnya berkomentar ya kalau mau masuk Golkar boleh saja, tapi kan ada aturan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar itu seenggaknya 5 tahun jadi kader dulu Partai Golkar. Jadi artinya sebenarnya ini juga Pak Yusuf Kala tidak asal ngomong lah, pasti ada inside information yang kemudian dibocorkan sedikit aja lah, dia nggak terbuka gitu ya. Saya kira Pak Yusuf Kala betul, Pak Yusuf Kala pagi-pagi udah kasih apa namanya pagar barrier to entry gitu, supaya kalangan Golkar mengerti bahwa ada desain alternatif atau ada hidden agenda dari Jokowi terhadap Golkar. Kita mesti buka aja terang-terangan bahwa dari awal Jokowi pasti mengincar Golkar karena kebutuhan untuk maneuvering melalui PSI gagal, kemampuan untuk mencoba mengambil porsi lebih banyak di Gerindra juga nggak bisa itu karena Gerindra udah punya sistem, dan Golkar yang mungkin paling rawan karena kepemimpinan Pak Erlangga itu terus-menerus ada di dalam tawanan Pak Jokowi kan kita mau lihat bagaimana Erlangga bersandar lebih banyak pada Jokowi ketimbang pada partainya sendiri sebetulnya kan. Kalau Erlangga bersandar pada partainya, dia mesti mengatakan saya diminta oleh partai untuk mencalonkan diri jadi presiden, bukan sekedar untuk jadi koalisi dari 02 kan. Di hari-hari pertama koalisi aja kita masih lihat itu. Jadi sebetulnya problemnya juga ada pada Pak Erlangga tuh. Apakah Pak Erlangga sepenuhnya mengerti masa depan Golkar atau dia sekedar ingin menyebutkan satu keadaan supaya Golkar itu halangi kemampuan intervensi dari istana. Tapi apapun intinya, Pak Yusuf Kala tentu sebagai elit yang lebih berpengalaman di dalam manuver Golkar itu sudah memberi sinyal bahwa tidak boleh ada orang yang tiba-tiba lompat dan masuk ke atau cari perlindungan di bawah pohon beringin. Kalau ini bukan di bawah perlindungan, Bung Rocky, dia langsung memanjat di pucuknya pohon beringin kalau kita ngomong. Ya kita mau lihat sebetulnya taktik itu kan. Tadi pura-pura berlindung, tapi begitu ada badai dia yang paling cepat naik ke atas itu. Dan Pak JK ngerti karena Pak JK bertahun-tahun bersama dengan Pak Jokowi di kabinet, jadi Pak JK relatif hafal misi-misi terselubung dari Presiden Jokowi. Nah, kita mesti terangkan itu sebagai persaingan antara dua personal sebetulnya. Jokowi tetap punya ambisi untuk jadi politisi pengatur kehidupan politik. Nah, Yusuf Kala sebagai orang yang udah bertahun-tahun mengerti tentang watak Pak Jokowi tentu memberi sinyal yang baik, terutama bagi anak-anak muda Golkar yang sedang berupaya menjadi politisi yang benar. Kan kalau saya bertemu dengan anak-anak muda Golkar, mereka berupaya mengembalikan etos profesionalisme di dalam Golkar. Ya, nah tapi hal yang sama saya kira ini juga warning ya di kalangan Gerindra seperti Anda sebutkan juga ada kegelisahan itu, apalagi kemudian ternyata suaranya Gerindra ini terpuruk gitu ya di peringkat ketiga, dan rasanya itu nggak mungkin banget gitu ya Bung Rocky ya, karena ini sekarang dapat kotil efek, dipastikan nggak, masa Gerindra nggak dapat kotil efek dari Pak Prabowo, kan itu aneh banget gitu loh Bung Rocky. Ya itu yang kita lagi pelajari, kenapa tidak sejajar
perolehan suara ke presiden yang mungkin lama mungkin dalam 2 hari jadi 60%, sementara Gerindra tuh tetap 13% itu. Jadi terlihat di situ bahwa kegelisahan para pengamat ini ada yang nggak benar tuh. Apakah yang ditekan itu Gerindra, yang diapungkan adalah Prabowo, atau sebaliknya tuh sebetulnya. Jadi mesin-mesin pemilu ini memang mesti diaudit. Tapi sebelum kita audit itu, kita lihat ada sesuatu yang nggak normal sebetulnya, yaitu kemampuan Jokowi untuk menenangkan keadaan. Yang terjadi sekarang, Jokowi justru kembali jadi seorang pemain politik yang masih ingin menuntun dirinya itu supaya diingat terus sebagai kingmaker tuh. Tetapi Gerindra tentu mulai meneliti juga kenapa Gerindranya tidak naik-naik tuh, kenapa Golkar yang justru nyalip Gerindra dan Golkar bisa jadi pemenang utama kan. Jadi kegelisahan ini bahkan di internal Gerindra menimbulkan pertanyaan tuh. Berarti kami direkayasa dong, kira-kira begitu tuh. Dikuatkan sebagai presiden tapi dilemahkan sebagai partai. Nah, poin-poin ini yang nanti akan mungkin dalam 1-2 minggu ini akan jadi pembicaraan publik. Ya. Karena kita bisa bayangkan ya, Bung Rocky. Mungkin kalau Golkar itu tetap Golkar yang seperti sekarang, katakanlah begitu ya. Tentu mereka tinggal mudah dengan Pak Prabowo, mungkin tinggal deal sajalah ya. Apa sih kompensasinya, karena gue sekarang jadi partai terbesar sebagai pendukung Prabowo 02 begitu. Kalau Megawati, kalau PDIP di luar pemerintahan. Tetapi kalau kemudian Golkar itu menjadi sangat kuat, tapi di situ yang sebenarnya mengendalikan Pak Jokowi, saya kira ini kan pertaruhan di dalam istana itu ya, pertaruhan antara Merdeka Utara dengan Merdeka Selatan. Dan kita tahu sebenarnya meskipun yang berkantor di Merdeka Selatan itu Gibran, tapi sebenarnya di dapurnya ada Pak Jokowi gitu. Nah itu di atas Menara Monas itu Jokowi bisa ngatur. Lama-lama Jalan Merdeka Utara disebut Jalan Merdeka Selatan 2. Iya. Jadi kan otak-otak elit itu berupaya untuk memberi sinyal bahwa kami nanti akan deal dengan Gerindra tuh. Sementara Gerindra menunggu kepastian apakah Jokowi masih mau cawe-cawe. Kan mestinya etikanya Jokowi udah selesai sehingga Prabowo bisa lebih leluasa menyusun partai. Nah sekarang ada kesulitan pada Pak Prabowo yang sebetulnya mungkin desain kabinetnya udah selesai, tapi Jokowi bilang enggak, saya yang akan ikut menentukan tuh. Jadi permainan-permainan ini membuat kita gelisah, dan publik internasional juga akhirnya melihat ya potensi Indonesia untuk kacau dari dalam justru lebih berbahaya ketimbang krisis ekonomi yang mungkin melanda dunia tuh. Jadi krisis politik pasca pemilu ini juga menarik perhatian mereka yang meneliti bagaimana demokrasi di Indonesia akhirnya difragmentasi, jadi fragmented, jadi terpecah belah karena masih ada seseorang yang tidak puas kalau dia tidak secara resmi mengatur kabinet. Kan itu masalahnya di situ sebenarnya. Artinya bagaimana kabinet diatur dan bagaimana relasi kabinet dengan komposisi di DPR. Jadi setiap malam Jokowi masih memikirkan politik. Politik apa? Bukan politik negeri ini yang APBN-nya bakal berantakan karena proyek-proyek strategis Presiden Jokowi masih mau diselundupkan ke dalam pemerintahan berikutnya, tetapi sekaligus watak Jokowi yang nggak pernah berhenti itu. Nah ini sebetulnya yang buat saya itu, atau buat banyak analis menganggap kenapa Megawati masih ragu untuk merumuskan bahwa Jokowi ini udah kurang ajar terhadap partai, kurang ajar terhadap Soekarno, bahkan kurang ajar terhadap demokrasi. Kan mestinya itu satu kelompok pikiran yang mestinya tumbuh untuk mempercepat angket ini. Bukan justru makin terlihat bahwa Megawati kok makin ragu dengan soal angket. Ya, Bung Rocky, dan ini kalau kita lihat ya Bung Rocky, yang menarik juga kalau PDIP kelihatannya banyak sekali calon-calonnya yang gagal masuk. Ini yang kebaliknya PAN ini ya, partai artis nasional ini banyak sekali artis-artisnya yang masuk ke DPR. Saya belum menghitung, tapi jelas komposisinya pasti akan banyak artis nanti di PAN. Apa enggak kita juga bikin PAN sendiri aja, Bung Rocky? Ini artis-artis ini kan jadi semacam trademark dari PAN yang dari awal itu. Karena dianggap bahwa PAN itu begitu ada 1-2 artis, maka artis senior ini akan pengaruhi artis-artis junior. Udah kita masuk di situ aja deh. Karena di situ situasinya lebih lebih liberal gitu atau lebih sekuler. Tapi politik kan bukan sekedar melihat apakah artis itu bisa bicara tentang kebijakan kan. Namun bagi Pak Jokowi mungkin yang lebih penting adalah
mengendalikan PAN itu dengan mendorong artis-artis masuk, karena lebih mudah artis-artis ini dibohongi secara politik kan daripada mereka yang kalangan aktivis kan. Jadi PAN juga akhirnya masuk di dalam semacam ya kedangkalan politik sebetulnya tuh. Bahwa sebetulnya dalam tradisi demokrasi di Amerika semua artis itu berpolitik, tapi mereka mendorong politisinya, bukan mereka yang masuk jadi politisi. Itu paradoksnya begitu di Indonesia, artis justru berpolitisi itu. Semua artis papan atas di Amerika itu cenderung pergi ke Partai Demokrat, lalu mendorong tokoh-tokoh politik bagus di Demokrat untuk maju sebagai presiden atau sebagai anggota Kongres. Nah di sini terbalik, itu artisnya sendiri yang memajukan diri. Ya, kalau gitu saya sebenarnya ingin mendaulat Anda menjadi ketua umum PAN, Bung Rocky. Tapi ini partai anti nepotisme. Ya, begitu Bung Rocky ya. Sebetulnya PAN itu dari awal didesain untuk anti nepotisme. Kan di awal-awal ada MARA, Majelis Amanat Rakyat, yang LSM, lalu PAN bertumbuh sebagai partai yang reformis gitu dan membawa misi reformis. Tetapi ideologi ini yang tertanam kuat pada PAN melalui figur Pak Amin Rais makin lama makin luntur. Lalu PAN sekarang jadi partai yang justru aktif mempromosikan nepotisme tuh. Oh gitu ya. Oh jadi PAN itu partai aktif mempromosikan nepotisme. Oke. Ya PAN. Terima kasih Bung Rocky ya. 0% buat kita ya Bung. Yeah.